Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Pagi berikutnya, dia menundukkan kepala seperti biasa kalau kami berpapasan di depan rumah. Kesannya, dia mencoba bertingkah seperti nona muda. Aku mati-matian harus menahan tertawa. Dengan cara membayangkan kau membunuh orang tuamu? Iya, aku juga membayangkan papa mati supaya gak kelepasan ketawa. Halo teman-teman, aku Ayu dan kalian baru saja mendengarkan sebuah kutipan membagongkan dari novel Jepang berjudul Ferris Wheel at Night yang ditulis oleh Minato Kanai. Kali ini aku emang pengen sharing tentang buku itu karena buku itu baru saja diterbitkan oleh penerbit Haru pada awal September lalu. Selain itu, aku juga udah baca nih 2 buku Minato Kanai yang sebelumnya dirilis. Dan sekarang cukup excited nih untuk berbagi bareng teman-teman soal resensinya. Meskipun aku sangat bersemangat untuk berbagi tentang buku ini dengan teman-teman semua, tapi tenang aja, insya Allah resensi ini bakalan bebas spoiler. Jadi aman buat teman-teman yang gak suka di-spoilerin. Pertama-tama, supaya gak roaming, kita bahas sinopsisnya dulu ya. Ferris Wheel at Night berkisah tentang sebuah keluarga bernama keluarga Takahashi yang mengalami kasus pembunuhan. Si korban adalah ayah atau kepala keluarga dari keluarga Takahashi, sedangkan pelakunya adalah istrinya alias sang ibu. Di keluarga ini ada 3 anak yang lahir dan dibesarkan di lingkungan perumahan elit bernama Bukit Hibari. Yang namanya perumahan ya, pasti sebuah keluarga hidup bertetangga. Di kasus ini, tetangga-tetangga itu ternyata juga punya part penting nih. Tapi misteri besarnya adalah apa ya kira-kira motif sang ibu sampai tega membunuh ayah dari anak-anaknya. Nah, dari sanalah penulis mengupas satu persatu perspektif keluarga di sekitar rumah korban dan pelaku. Yang dikupas tuh bukan cuman kejadiannya aja ya, tapi juga bagaimana para tetangga memandang keluarga tersebut dan anak-anak mereka. Apakah ketiga anak ini lebih dipandang sebagai anak korban atau anak pelaku? Yang aku pelajari dari kasus ini adalah sebenarnya semua orang tuh gak mau terlibat dengan sebuah kasus pembunuhan. Tapi semuanya pengen tahu apa yang terjadi di malam kejadian pembunuhan itu. Semuanya pengen tahu apa motif sang istri hingga membunuh suaminya sendiri. Dan apa ya, kayaknya tuh sebenarnya gak ada loh pembunuhan yang terjadi begitu saja. Kayaknya ada hubungan sebab akibat yang membuat sang ibu membunuh suaminya sendiri. Untuk menjawab pertanyaan kita, penulis akan memperkenalkan kita pada beberapa keluarga. Yang pertama tentu saja adalah keluarga yang mengalami kasus ini, yaitu keluarga Takahashi. Mereka itu keluarga yang memiliki potret sempurna ya di mata tetangga-tetangganya karena mereka punya rumah yang bagus, yang gede. Mereka juga punya anak-anak yang terkenal sopan dan pintar gitu kan. Sebaliknya, di seberang rumah mereka ada keluarga yang namanya keluarga Endo. Mereka tuh selalu penuh dengan kegemparan pokoknya rumahnya. Rumahnya tuh kecil, mereka punya 1 anak perempuan yang amit-amit jabang bayi banget lah ya. Jangan sampai kita punya anak kayak anak ini gitu. Namanya anak ini adalah Endo Ayaka. Ayaka ini kalau semua orang bilang adalah definisi maling kundang versi Jepang gitu. Kenapa? Karena dia emang bener-bener gak sopan, durhaka banget, dan kayak anak yang gak tahu diuntung. Aku tiap kali dia keluar, aku selalu ngelus dada banget karena bener-bener pengen gemes banget, pengen nampol dia gitu. Karena dia saking
jahatnya sama orang tuanya. Keluarga lain yang menurut aku cukup menarik dan juga bikin gemes adalah keluarga Ibu Satoko. Beliau adalah orang yang sangat kaya, tapi dalam tanda kutip juga sangat peduli pada tetangga-tetangganya. Alasannya sebenarnya dia lebih ke pengen menjaga reputasi Bukit Hibari sebagai perumahan elit sih. Tetapi karena saking menjaganya, dia terkesan sebagai orang yang suka ikut campur gitu. Jadi banyak orang yang gak suka dengan beliau. Nah, tokoh ini tuh menariknya menurut aku adalah ini banyak kita jumpai di wilayah-wilayah yang mungkin bukan perkotaan ya. Jadi beliau ini cukup relevan dan nyata karakternya. Lewat narasi yang diceritakan satu persatu oleh penulis, kita akan menjalani alur plot maju mundur. Minato Kanae tuh sengaja banget nih kayaknya nulis tanggal dan waktu kejadian adegan, jadi kita akan paham kronologi kejadian pembunuhan. Mungkin di awal-awal teman-teman akan agak bingung ya, tapi lama-kelamaan kita akan punya bayangan kapan suatu kejadian terjadi dan seperti apa sesudahnya gitu. Ini sebenarnya agak berbeda dengan dua buku Minato Kanae yang sudah terbit sebelumnya, karena sebelumnya kita akan masuk hanya di satu kepala orang di setiap babnya. Tapi di buku ini kita masuknya tuh ke lebih dari satu kepala karena lebih ke setiap keluarga dalam setiap babnya. Jadi mungkin dalam satu bab kita akan ketemu 2 atau 3 orang. Dan dari beberapa kepala ini aku menemukan beberapa karakter yang aku bisa bilang cukup laknat ya. Oke, sebelum aku sebutin karakter-karakter mana aja yang menurut aku paling jahat banget, aku harus ngasih tahu teman-teman bahwa novel ini tuh genrenya adalah Iyamisu gitu. Genre ini cukup baru dan definisinya juga sebenarnya belum ada di akademis. Tapi intinya adalah novel dengan genre Iyamisu menyajikan pikiran jahat dari semua pikiran jahat manusia yang sebenarnya tuh pernah kita miliki dan selalu ada di setiap orang, tapi mungkin nggak pernah dibahas secara gamblang. Kalau kata Mas Andri Setiawan sebagai penerjemahnya sih, pokoknya Iyamisu itu intinya adalah mengulik cerita yang menunjukkan sisi tergelap manusia. Oke, sekarang kita bahas karakter-karakter terlaknat dalam buku ini versi aku. Yang pertama adalah Endo Ayaka. Seperti yang tadi aku bilang, dia itu sebenarnya anaknya biasa aja sih, anak SMP yang mediocre banget. Dibilang pinter enggak, tapi bego banget juga enggak gitu. Dia sebenarnya punya masalah dan kekecewaan terhadap diri sendiri yang suka dilampiasin ke orang tuanya. Dan sayangnya juga, ibunya ini juga pernah membuat sebuah kesalahan yang akhirnya terus diulang-ulang dan terus menjadi bumerang antara hubungan Ayaka dengan ibunya. Tiap kali mereka lagi keluar, teman-teman bisa tarik nafas, terus buang nafas sepanjang-panjangnya, karena bagian ini adalah bagian yang paling bikin ngelus dada. Karakter kedua nih, yang menurut aku sangat menyebalkan, adalah Endo Keisuke alias ayahnya Ayaka. Kenapa aku sebel banget sama ayahnya? Karena menurut aku Endo Keisuke ini adalah orang yang sangat pengecut dan suka membohongi diri sendiri. Sebagai kepala keluarga, dia ini lebih sering gak beraninya untuk mengambil langkah. Bahkan untuk menghentikan pola tingkah anaknya yang kayak setan aja tuh kayak masih gak bisa gitu. Pembangunan karakter dan juga cerita yang bikin gak enak inilah menurutku yang menjadi point of interest dari buku-buku Minato Kanae. Juga termasuk buku ini. Novelnya nggak pernah berfokus cuma pada penghakiman atau siapa pelaku dari sebuah kasus pembunuhan, tapi lebih ke psikis setiap orang-orang yang terlibat di dalam kasus itu. Oleh karena itu, kalau kita baca bukunya Minato Kanae, kita nggak akan bertanya-tanya nih siapa pembunuh dalam suatu kejadian pembunuhan, tetapi kita akan lebih bertanya kira-kira apa motifnya atau apa sih yang terjadi di balik pembunuhan itu. Ini cukup unik. Makanya aku akan merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang suka psychological thriller atau kasus-kasus misteri yang berbentuk kriminal-kriminal gitu. Namun, aku harus mengakui juga bahwa buku ini tuh cukup gelap ya. Karena ya bayangin aja kita akan membaca pikiran-pikiran terburuk dari manusia.
Jadi mungkin teman-teman persiapkan aja video-video lucu atau video-video kucing gitu ya di sela-sela membaca buku ini biar nggak terasa muram gitu sensasinya. Demikian resensi ini. Apakah teman-teman sepakat dengan resensi dan pendapat aku tentang Ferris Wheel at Night karya Minato Kanai? Atau mungkin teman-teman punya opini lain nih yang mau ditambahin? Kebetulan banget aku punya Instagram khusus untuk bahas buku-buku. Kalau teman-teman berminat, ayo kita berteman di Instagram. Teman-teman bisa DM aku di @pengijacerita. Sekali lagi ya, @pengijacerita. Kalau gitu, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!